Assalamualaikum, hari ini kita akan mengisolasi DNA dari buah stroberi. Hai, nama saya Soliha. Pada dasarnya, prinsip isolasi DNA itu ada tiga. Yang pertama analisis sel, yang kedua pemurnian, dan yang ketiga presipitasi. Teknik yang digunakan kali ini yaitu isolasi DNA sederhana, yang mana memfasilitasi isolasi DNA tanpa memerlukan bahan dan peralatan yang khusus, dan cara pengerjaannya pun sangat sederhana. Pertama-tama, persiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menghaluskan buah stroberi. Pertama, masukkan 10 buah stroberi ke dalam kantung plastik. Karena buah stroberi mudah dihancurkan, jadi proses menghaluskan langsung saja menggunakan tangan. Penghalusan ini bertujuan untuk merusak jaringan yang ada pada sel, sehingga mempermudah bahan-bahan kimia lain yang akan digunakan untuk masuk ke dalam organel-organel sel. Dalam hal ini targetnya adalah inti sel, yaitu untuk mengambil DNA di dalamnya. Selanjutnya, membuat larutan garam dan deterjen. Dimasukkan air kurang lebih 180 ml, lalu ditambahkan deterjen kurang lebih 2 sendok makan. Penambahan deterjen dalam isolasi DNA dilakukan karena deterjen dapat menyebabkan rusaknya membran sel. Kita tahu bahwa membran sel itu tersusun atas fosfolipid, protein, glikogen, dan kolesterol. Dan komponen-komponen membran sel tersebut ada yang bersifat hidrofilik yang merupakan protein ekstrinsik yang biasa kita sebut bagian kepala, dan juga hidrofobik atau protein intrinsik yang merupakan bagian ekor. Fosfolipid dan deterjen memiliki persamaan, yaitu sama-sama memiliki sisi hidrofobik dan juga hidrofilik. Namun, pada deterjen memiliki sisi hidrofobik hanya satu untai. Gambar ini merupakan ilustrasi bagaimana deterjen mendegradasi membran sel melalui mekanisme khusus. Bisa dilihat bahwa sisi hidrofilik pada deterjen akan mengikat sisi protein yang bersifat hidrofilik, dan sisi hidrofobik deterjen akan mengikat lipid dan sisi hidrofobik protein, sehingga membentuk senyawa lipid protein deterjen kompleks. Peristiwa inilah yang menyebabkan interaksi polar yang menyatukan membran sel, sehingga membran sel pun terdegradasi. Selanjutnya, penambahan garam 1 sendok teh. Penambahan garam bertujuan untuk memisahkan nuklear protein. Kita tahu bahwa DNA terdapat dalam nukleus yang perlu diuraikan dari protein-protein yang mengikatnya, khususnya protein histin, sehingga gulungan DNA dapat terurai dan terlihat sebagai gumpalan benang putih di permukaan larutan. Setelah itu, larutan garam dan deterjen dimasukkan ke dalam kantung plastik yang berisi ekstrak buah stroberi. Aduk sampai homogen. Setelah dihomogenkan, kemudian dilakukan penyaringan. Penyaringan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan larutan yang kaya DNA dan memisahkannya dari sisa-sisa sel jaringan pada buah yang nantinya akan dibuang. Langkah berikutnya, campuran dari ekstrak buah, garam, deterjen yang sudah disaring, ditambahkan alkohol dingin untuk pengikatan pita DNA yang telah terkumpul karena pemekatan oleh garam. Pada proses presipitasi diperlukan waktu kurang lebih 30 menit untuk dapat melihat DNA. Ini disebabkan karena menggunakan buah stroberi yang memiliki kadar air yang relatif tinggi. Kadar air dalam buah mempengaruhi waktu yang digunakan dalam presipitasi DNA. Semakin tinggi kadar air dalam buah, semakin lama pula waktu yang diperlukan untuk mempresipitasi DNA. Buah yang memiliki kadar air yang banyak memiliki sel-sel yang lebih sedikit dibanding dengan kadar air yang dikandungnya, sehingga DNA yang dihasilkan lebih sedikit dan lebih lama terlihat masanya di permukaan larutan.
Kumpulan benang-benang putih tersebut ialah DNA yang terpresipitasi. DNA dapat memisah dari larutan campuran karena DNA tidak larut dalam alkohol. Gambar yang di sebelah kiri merupakan DNA stroberi yang telah disaring dan dibasuh oleh alkohol dingin. Kanan merupakan gambar DNA stroberi yang telah didiamkan beberapa jam. Sekian dan terima kasih.